Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai form. Kemudian kita akan melanjutkan ke PHP Advanced ya, melalui file handling nanti, kemudian session. Tidak semua yang kita bahas, tapi ada beberapa yang sering kita pergunakan akan kita bahas bersama. Sebelum kita lanjut ke database nanti kalau waktunya hari ini cukup. Dari sini akan menjadi modal kita untuk pembuatan aplikasi atau website kemudian ya. Saya rasa sudah cukup dengan materi tersebut untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah website. Meskipun nanti kalau kita mau memodifikasi lagi lebih jauh, masih ada banyak fungsi dari PHP yang lebih powerful ya, termasuk di OOP ya. OOP boleh, itu saya rasa opsional nanti untuk dibahas, karena kalau di teman-teman di TI kalau nggak salah ada mata kuliah tersendiri yaitu Object Oriented Programming yang khusus bahas mengenai OOP ini. Nah, kalau teman-teman yang sudah kenal dengan framework ya, entah Laravel atau yang lain, itu juga implementasi dari Object Oriented Programming. Oke, coba saya share materi kita. Masih melanjutkan dengan sumber dari W3 School. Karena saya rasa dari sini kita cukup mudah untuk memahami ya. Kita lanjut ke materinya kemarin sampai function array ya. Kita mau masuk ke form. Kita coba lihat sedikit materinya tentang form. Saya rasa tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan form, dan beberapa waktu lalu saya juga sudah mencoba untuk menampilkan implementasi form. Semoga nanti menjadi lebih mudah untuk dipahami ya. Kita mulai yang pertama. Materinya mengenai form handling ya. Form handling. Di dalam form itu dikenali dua buah tipe pengiriman, yaitu pengiriman GET dan pengiriman POST. Ya, bedanya apa? Kita bahas pelan-pelan. PHP Simple HTML Form, sesimpel ini untuk membuat sebuah form. Gunanya untuk apa? Form digunakan untuk menerima input ya. Bahkan beberapa juga digunakan untuk menampilkan input sebelumnya atau menampilkan data sebelumnya untuk digunakan sebagai bahan perubahan untuk edit ya. Jadi form itu bisa untuk form input, bisa untuk form edit. Kemudian secara simpel di sini ada action. Action itu tujuan. Tujuan itu bisa diarahkan ke file, atau kalau kosong itu berarti menuju ke dirinya sendiri. Artinya kalau diklik dia akan refresh, kemudian menuju ke halaman itu sendiri. Kemudian metode ya. Metode di sini ada post, ada get. Di awal-awal sudah pernah saya singgung, kalau metode itu post berarti dia bersifat rahasia, artinya yang dikirim adalah data-data rahasia. Kemudian yang karakternya juga panjang. Beda dengan get, kalau get kita tidak bisa mengirimkan banyak variabel yang isinya juga banyak. Contoh misalkan berita, isi berita kita masukkan metodenya get, itu nanti akan terjadi error karena URL kita akan penuh ya. URL kita pasti akan
penuh sehingga tidak bisa menampung datanya. Oke, kemudian di dalam form itu ada input tipe ya. Input tipe ada banyak macamnya. Ada input tipe teks, input tipe number, kemudian input tipe password ya, macam-macam nanti bisa kita pelajari bersama. Kemudian name, di sini name akan menggantikan yang nantinya akan menjadi sebuah variabel. Ya, ketika dikirim name di dalam name ini akan menjadi variabel. Kalau dilihat di sana ada name, name sama dengan name, kemudian name sama dengan email. Ya, jadi untuk menangkap isi dari variabel, isi dari data yang diinputkan berupa nama, nanti akan disimpan ke dalam variabel name, sedangkan email akan dimasukkan ke variabel email, seperti itu. Kemudian input tipe submit, secara default seperti ini pun sudah bisa jalan ya. Tapi kita bisa menambahkan juga ada value nanti di dalam submit maupun di dalam input tipe yang lain. Value itu kalau di dalam submit adalah untuk menampilkan teks ya di dalam tombol. Itu kalau di dalam input tipe submit, karena input tipe submit berupa tombol nantinya. Sedangkan value yang berada di input tipe teks atau input tipe password dan yang lain, itu kita bisa isikan biasanya digunakan untuk edit data. Ya, edit data, kemudian kita ingin menampilkan data sebelumnya yang mau diedit, ini menggunakan value. Oke, selanjutnya. Oke, ini menjelaskan bahwa ketika klik submit tadi, tombol submit tadi diklik, maka dia akan menuju ke file welcome.php, di mana tadi metodenya adalah post, maka tidak akan tampil di URL. Maka untuk menangkapnya kita juga akan menggunakan $_post. Kalau get, kita manggilnya juga $_get. Meskipun kita punya satu cara lagi untuk menangkap kedua-duanya, entah itu post, entah itu get, kita bisa panggil ya bersamaan dengan menggunakan $_request. Oke. Ini untuk menangkapnya. Ini untuk menangkapnya variabel kita bisa pindahkan ke variabel yang lain atau mau langsung dicetak seperti ini. Kalau ini langsung dicetak ya. Emailnya apa, dicetak langsung di echo. Oke. Di sini ada welcome John, welcome echo name, kemudian emailnya apa. Nah, ini nanti silahkan dicoba perbedaannya kalau kita kasih metode get atau metode post ya. Kalau pakai metode get, maka memanggilnya juga harus pakai get seperti ini. Oke. Hasilnya sama ditampilkan. Cuman kita harus lebih hati-hati kapan kita menggunakan post, kapan kita menggunakan get ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi security ketika PHP memproses dari form, karena menurut pengalaman banyak juga kelemahan dari pembuatan form ini. Kalau kita tidak hati-hati, ini menjadi celah keamanan bagi setiap program. Ketika di dalamnya ada form ini pasti dicari-cari kelemahannya di mana. Maka sebelumnya kita harus validasi. Validasi ada dua macam di sini nanti. Kalau kemarin kita sudah masukkan di sisi form dengan standarnya, misalkan kalau harus diisi angka ya diisi angka, number ya number, string ya string.
kemudian nilai max minnya berapa, kemudian nilainya berapa, maksimal berapa, minimal berapa, tidak boleh ada karakter apa. Itu kita bisa atur dengan beberapa cara. Yang pertama, kita atur dari sisi HTML, dari formnya, ya, kita kasih aturan. Tetapi itu tidak akan menjamin keamanan, karena dengan menggunakan inspect element, sebenarnya data yang kita setting tadi kita bisa ubah semau kita, ya. Artinya misalkan kita membuat form, maka orang lain bisa inspect element dan mengubah isinya, kemudian inputannya akan lolos, ya. Inputan yang seharusnya tidak boleh masuk itu akan bisa lolos kalau menggunakan inspect element dan merubah dari tipenya. Maka cara yang kita butuhkan selanjutnya adalah sebelum kita proses datanya, terutama yang berkaitan dengan database, ya, sebelum kita input atau kita update, bahkan sebelum kita hapus, maka kita harus validasi bahwa data yang diinputkan melalui form itu sudah benar, ya. Sudah benar. Cek validasi bisa berupa cek tipe datanya, kemudian cek keberadaan dalam database, atau kalau ada karakter-karakter yang tidak seharusnya, misalkan tanda petik, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap keamanan aplikasi kita kalau kita tidak jeli. Get vs post, ya, mana yang lebih baik, ya? Kalau metode get sama metode post, ya, metode get itu terbatas. Terbatasnya kenapa? Karena penulisannya seperti nanti akan menjadi sebuah array yang dipisahkan dengan tanda N di URL. Semakin banyak variabel yang kita kirim atau form isiannya semakin panjang, maka URL-nya akan semakin panjang, padahal URL itu memiliki batas. Sedangkan post, dia tidak ada batasan dari sisi variabel maupun isinya. Oke. Get sama, dia berupa array variabel yang diberikan. Post juga gitu. Cuman get muncul di URL parameter, sedangkan post dia via HTTP post. Kapan kita menggunakan get, ya? Kapan kita menggunakan get adalah ketika kita ingin URL tersebut dapat disimpan atau dipergunakan oleh user untuk tujuan yang lain. Misalkan saya mencari buku, ya, kemudian di sana ada form untuk search. Nah, form search itu hendaknya kita gunakan dengan metode get, ya, karena nanti URL-nya akan tampil di atas, ya, di bagian URL untuk variabel yang kita kirim. Gunanya untuk apa? Misalkan user ingin menyimpan alamat URL-nya sehingga untuk mencari buku pada hari berikutnya atau entah kapan mau mencari lagi dengan kata kunci yang sama, dia tidak harus memasukkan lagi ke dalam form, dia tinggal akses URL-nya saja. Ini kalau kita ingin menggunakan get, ya. Artinya dari awal memang tujuannya kita tampilkan kepada semua orang bahwa data tersebut memang boleh diakses secara umum. Ya, sedangkan untuk data sensitif dianjurkan kita menggunakan post. Kapan kita menggunakan post, ya? Ketika data itu sangat krusial atau sangat pribadi sehingga tidak boleh semua orang tahu, ya. Tidak boleh semua orang tahu dan sifatnya rahasia. Kemudian selain itu juga tanpa batas. Contoh berita. Berita itu kan kalau kita bisa menuliskan di dalam isi berita itu bisa sampai 200 kata lebih. Nah, 200 kata lebih itu kalau kita mengirimnya dengan menggunakan get,
itu pasti error. Karena batasan panjang URL di dalam website itu ada batasannya. Maka kita akan menggunakan POST untuk mengirim data tersebut. Oke, dari sisi GET sama POST, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjut nanti di belakang akhir sesi. Sementara kita lanjutkan lagi materinya selain form mengenai GET sama POST. Validasi ya. Tadi ada form validation ya. Form validation kalau di dalam PHP validasi inputan dari form itu seperti apa? Nah, contoh di sini ada required. Artinya ada beberapa data yang tidak boleh kosong yang harus diisi ya. Kadang kita mengisi sebuah form itu ada yang dipaksa harus diisi, ada yang boleh opsional artinya tidak harus diisi. Nah, kalau di sini kita menggunakan require, kalau dulu sebelum ada PHP yang sekarang sebelum ada HTML yang kelima, HTML 5, itu setiap kali form kita mau validasi, maka form itu harus di-send dulu, dikirim dulu, baru setelah itu kita uji. Kalau misalkan nama kosong, maka kita akan kasih peringatan. Kalau email kosong, maka kita kasih peringatan. Kemudian kita kirim balik ke halaman formnya dengan memberikan value yang sama terhadap form-form inputan yang lain. Sehingga yang perlu dirubah hanya yang diberi peringatan saja. Tetapi dengan adanya HTML5, ya, kita bisa mengatur hal tersebut sebelum form dikirim. Ya, sebelum form dikirim, kita sudah bisa mengharuskan, mewajibkan user untuk mengisikan ya. User untuk mengisikan isian-isian yang memang harus ada isinya. Contoh di sini ada bintang. Nama sama email wajib diisi, website opsional, komen opsional, gender ini wajib diisi. Nah, kalau tidak diisi nanti akan muncul peringatan. Kalau diklik ya karena ada yang belum diisi nanti akan ada peringatan. Name is required, kemudian email is required ya, artinya ini harus ada isinya. Nah, ini kalau dengan menggunakan PHP validation. Your input mail ya, yang ada isinya cuman mail saja. Validasi rule-nya seperti apa ya? Validasi rule itu contoh kalau nama dia harus mengandung huruf atau kata ya, kemudian ada spasi. Gak mungkin ada angka ya. Nama ada angka ada. Ya, kemudian email itu harus ada @ dan harus ada titik. Ya. Karena di sana misalkan saya @narutama.ac.id. Nah, maka yang harus ada itu adalah @ sama dot. Meskipun ini tidak menjamin kevalidan dari email ya. Pokoknya ada @ kemudian ada titik. Ini biasanya dianggap valid. Kemudian website ini bisa pakai harus mengandung URL. Kemudian komentar ini multi input, text area bisa bebas, sedangkan gender harus memilih salah satu. Ini contoh ya. Name, input tipe name, kemudian email, input tipe email, websitenya input tipe teks ya, masih teks, kemudian namanya website, sedangkan text area ini kita bisa batasi di sana ada berapa baris, ada 5, sedangkan kolomnya adalah 40 karakter.
Ya, ke bawah ada 5 baris, kemudian ke samping ada 40 karakter, sifatnya text area. Kemudian radio button, ini tadi tombol yang radio tadi, yang bulat-bulat ya, itu namanya radio button. Ini sifatnya adalah memilih salah satu. Sifatnya adalah memilih salah satu. Kalau satunya dipilih, satunya tidak terpilih. Ini menggunakan input tipe radio, kemudian memiliki nama yang sama, meskipun value-nya berbeda. Ini untuk input tipe radio, kemudian form element. Di sini ada method post, kemudian action-nya adalah HTML special character self ya. Ini action-nya. Jadi jangan sampai dikirim ke tempat lain kemudian berbeda isinya. Di sini ada script HTML special character, artinya akan menuju ke dirinya sendiri dengan menghilangkan karakter-karakter HTML yang tidak diperlukan. Ini validasi, sedikit validasi untuk menuju ke diri sendiri, tapi biasanya saya kosongin ya. Ini maka secara default ketika ada method post yang dikirim ada post ya. Kemudian ada sebuah variabel namanya $server php self. Ini artinya bahwa ini adalah file yang tadi kita buat untuk membuat form, kemudian untuk menerima form juga. Kemudian big note on PHP security form. Variabel $server php self ini dapat digunakan oleh hacker, artinya dari pihak luar ini bisa menggunakan ini untuk menangkap ya. Maka penggunaan ini kita batasi. Penggunaan ini kita batasi hanya untuk ya, hanya untuk variabel-variabel yang di dalamnya ada menggunakan slash. If PHP self is used in your page, then a user can enter a slash and some cross-scripting command to execute. Nah, biasanya teman-teman itu membuat tujuan dari sebuah form itu pada folder yang lain. Ya, katakanlah filenya ada di file data /input.php. Kemudian nanti mau hasil dari form akan dikirim pada file hasil di dalam folder hasil. Jadi actionnya adalah /hasil/hasil.php. Nah, itu di dalamnya ada tanda slash ya. Kalau kita menggunakan PHP self di sana, kemudian ada slash ya, maka ini sangat berpeluang untuk menjadi celah keamanan dengan keamanan berupa cross-site scripting ya. Jadi yang mau mendalami ini juga silahkan dipelajari mengenai XSS. Sampai saat ini masih banyak ya website-website yang memiliki kelemahan XSS ini. Karena kadang kalau kita tidak jeli, ya kalau kita tidak jeli, orang akan bisa mengakses ini isi dari folder kita. Gara-gara di dalam kita tidak kasih batasan. Nah, maka hendaknya biasanya di tiap folder yang kita buat di dalamnya ada file index.php yang mengarahkan ke halaman utama. Ini sangat penting agar isi dari folder kita tidak bisa dibaca secara mudah.
Oke. Nah, ini misalkan ya, misalkan file yang ada sekarang adalah file test form.php, maka hendaknya langsung kita tulis saja. Langsung kita tulis saja test form.php ya. Ini akan lebih baik daripada kita menuliskan seperti ini. Nah, jadi hendaknya antara form dan pemrosesan itu berada di satu folder yang sama agar tidak mudah untuk dibobol. Ini contohnya, ya bagaimana cara melihat ya, dengan menggunakan variabel-variabel berikut ya. Kalau kita akses ini ke dalam file ini, nanti silakan dicoba. Silakan dicoba hasilnya seperti apa. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kita menuliskan seperti ini di belakangnya dari test form.php / nah ini, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Ya, ketika outputnya menjadi seperti ini, maka setiap kali form ini akan di-load, maka akan tampil sebuah peringatan berupa alert ya, berupa tulisan Hackett gitu. Ini masih banyak ya, masih banyak yang website kita yang lemah-lemah seperti ini. Sebenarnya simple, mulai dari sini nanti bisa ke the face bahkan. Nah, PHP self exploit. Ini bisa ditanggulangi salah satunya dengan HTML special karakter ya, untuk menghilangkan karakter-karakter HTML di dalamnya. Contoh ya, kayak ini script ya, ini sebenarnya adalah script HTML. Script HTML, maka kita hilangkan dengan menggunakan HTML special karakter ya. Tujuannya itu untuk menghilangkan script ya, menghilangkan script HTML yang ada di dalamnya, sehingga kalaupun dijalankan dia tidak akan berjalan seperti yang diinginkan oleh hackernya. Oke, validasi data dengan menggunakan PHP, salah satunya dengan menggunakan function HTML special karakter. Kemudian untuk menghilangkan juga, ini contoh, kalau ini namanya redirect ya. Redirect ketika misalkan form tadi dijalankan, maka akan langsung mengarah ke halaman hackett.com ya. Ini cara menghilangkan adalah salah satunya dengan menggunakan HTML special karakter, semuanya akan dihapus. Selain itu kita dapat menggunakan beberapa fungsi, yaitu trim. Nah, trim itu menghapus spasi, ya, memvalidasi inputan, menghapus spasi di depan maupun di belakang dari inputan, ya, karena spasi ini juga menjadi celah. Ya, ini menghapus spasi, kemudian tab, kemudian new line atau BR, ini kita menggunakan trim. Kemudian untuk menghapus backslash kita menggunakan fungsi triple slashes ya. Ini menghapus slash sehingga beberapa fungsi yang maunya jalan menjadi tidak jalan, sehingga gagallah percobaan dari hacker tadi untuk menampilkan sesuatu di halaman website kita. Kemudian kita bisa campur ya, kita campur menjadi fungsi test input. Misalkan kita membuat fungsi sendiri, biasanya saya juga membuat fungsi sendiri ya untuk memvalidasi inputan. Lebih enak kita buat fungsi sehingga nanti kita tinggal implementasikan ke dalam request ya, request datanya. Contoh di sini ada name, email, gender, comment, website, semuanya dianggap 0 dulu. Ya, kemudian kita punya sebuah fungsi nanti namanya test input.
Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan function namanya test input. Ya, di dalamnya ada banyak variabel yang kita terapkan. Ada banyak pengamanan yang kita terapkan mulai dari trim. Trim data itu berarti kita menghapus tab, menghapus spasi sebelum dan sesudah dari inputan. Kemudian triple slash berarti kita menghilangkan ada karakter slash di sana, kita hilangkan. Kemudian kita hilangkan juga HTML spesial karakter ya. Entah itu nanti ada script atau ada apa, kita hilangkan juga. Kemudian baru kita balikkan nilainya. Nah, ini salah satu cara untuk memvalidasi dari inputan. Baik itu dengan metode post maupun dengan metode get. Ya. Kemudian ini yang saya singgung tadi, ada metode post, ada metode get, ada metode yang disebut sebagai request method. Ya, request method itu bisa menerima kedua macam inputan, kemudian ditangkap, baik itu diinput dengan menggunakan get maupun diinput dengan menggunakan post. PHP form required field ya. Ini kalau dulu kita menuliskan kemudian diuji dengan PHP kemudian dikembalikan lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di sini ada beberapa cara, ada yang menggunakan PHP, ada yang menggunakan HTML. Kita bahas dulu yang menggunakan HTML. Ya, salah satu validasinya adalah setiap kali ada inputan. Ya. Di sini maka kita harus tanyakan dulu. Di sini adalah mengurangi kesalahan. Artinya kalau yang dikirim adalah post, maka kita hanya akan menerima kiriman yang bertipe post saja. Sedangkan yang bertipe get akan kita acuhkan. Ya, kemudian kalau ada misalkan kita mengirim get, maka yang post kita acuhkan. Ya, salah satu caranya dengan menggunakan $_server required method ya. Pastikan metode itu dikirim dengan menggunakan metode post. Di sini ada define variable. Define variable itu gunanya untuk apa? Secara default, kalau kita menggunakan terutama bagi teman-teman yang menggunakan SAM ya, SAM PP ya, biasanya di sana akan muncul error kalau kita tidak mendefinisikan variabel dulu. Ya, isinya apa gitu. Misalkan di sini kita isi variabel name R sama email R ini sama dengan gender R sama dengan website R sama dengan petik-petik, artinya kosong nggak ada isinya. Begitu juga yang bawah. Ya, dengan demikian tidak akan muncul pesan error nanti undefined index ya. Biasanya seperti itu errornya. Oke, ini contoh ya. Yang pertama kali adalah kita cek apakah benar ada pengiriman post. Jika benar, maka baru kita uji.
Jika pos nama ini kosong, ya, maka kita punya variabel name error, kita kasih nama, kita kasih isian name is required. Begitu juga jika ternyata tidak ada error, artinya ada isinya, maka kita validasi ke dalam test input, ya. Begitu juga untuk email, begitu juga untuk yang lain website, ya. Semuanya kita uji ada atau tidak. Kemudian jika memang tidak ada, pesan kesalahannya apa, jika ada, diproses seperti apa. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Di atas tadi sudah actionnya ke diri sendiri, ya, PHP self. Kemudian tampilkan di samping kanan, ya. Samping kanan, ya. Tadi di atas sudah ditentukan kalau memang tidak ada pengiriman apapun, maka nilai dari variabel name R itu adalah kosong, ya. Tapi ketika ada pengiriman post, kemudian kosong, baru muncul pesan kesalahan errornya. Nah, ini untuk error handling dari form. Untuk email dan URL, di sini kita akan menggunakan fungsi yang biasanya dipakai untuk memvalidasi, ya, dengan menggunakan pragmatch, ya. Pragmatch. Di sini tanda seru berarti tidak. Pragmatch itu bahasa gampangnya adalah variabel itu akan mengandung ini, ya. Mengandung ini artinya kalau ada slash, ya, ini untuk URL, nama. Nama itu tidak boleh nanti ada slash, kemudian ini, kemudian bintang, dolar, slash lagi. Jadi kalau kita lihat keyboard, di sana akan ada slash sampai dengan slash. Ini semua karakter yang ada di keyboard nanti muncul di sini. Jika isi dari nama ini mengandung salah satu saja variabel yang tidak diizinkan dari sini, maka akan muncul pesan kesalahan seperti ini dengan menggunakan pragmatch. Oke. Kemudian email hampir sama dengan yang tadi, cuman ini lebih simple, ya. Kita menggunakan filter file, ya. Ada filter validated email sendiri. Ini salah satu variabel statik, ya, yang ada di PHP untuk ngecek email. Kita hanya memanggil fungsi filter var. Kemudian ini adalah variabel yang mau diuji dan dibandingkan dengan filter validation email. Jika true, ya, maka akan muncul invalid email format. Jika ini not, ya, jika not artinya jika tidak ada atau tidak true, atau jika false maka muncul ini. Nanti bisa dipelajari. Untuk URL juga seperti itu, ya. Ini ada namanya pragmatch juga. Dia harus mengandung HTTPS atau HTTP atau www, ya. Kemudian ada slash, nama, kemudian add, baru ada titik nanti di belakang. Ya, pengaturannya seperti ini, nanti bisa langsung di copy, kita implementasikan untuk validasi email. Ini contoh skripnya untuk validasi nama, email, sama URL. Oke. Complete form example. Ini contoh form secara komplit. Name, email, website, comment, gender. Nah, ini untuk menampilkan datanya.
ya. Tadi untuk menampilkan datanya kita menggunakan value. Ya, value itu artinya apa yang dikirim itu yang akan kita tangkap kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kita sudah punya nama, email, website sama komen dan di sini kita buatkan value isinya. Ini nanti akan terisi otomatis setelah kita klik input ya. Kemudian gender ada pilihan di sini pengujiannya jika gendernya jika ada pengiriman variabel gender atau variabel gender tidak kosong, maka diuji lagi apakah dia female. Jika iya, maka checked. Ya, checked itu artinya tercentang atau kalau radio bottom berarti dia ada warna 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 tersendiri untuk pilihan yang sudah tercek. Oke. Kemudian contoh lagi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang ceket tadi kalau misalkan ini memang sudah dipilih maka outputnya akan seperti itu. Kita coba ya. Oke. Kita buat websitenya boleh kosong kan? Ini juga boleh kosong. Mail kita submit. Ya, di sini muncul nama, email, isian, kemudian mail. Sedangkan di sini karena tadi sudah saya pilih mail ya, maka mail ini tidak berubah, dia akan checked ya. Checked itu artinya ya terpilih seperti ini. Oke, kemudian datetime. PHP datetime ini kalau dulu kita untuk menampilkan waktu itu cukup sulit di dalam form. Kita harus menggunakan JavaScript dan seterusnya. Sekarang kita sudah bisa menggunakan input tipe date ya. Input tipe date. Dan sekarang kita coba bagaimana cara mengolah dari inputan dari form maupun yang lain. Kemudian kita olah dengan menggunakan PHP ya. Fungsi date di sini digunakan untuk menampilkan data atau tanggal. Date atau tanggal ya. Di sini ada beberapa format yang bisa kita pakai. Untuk mendapatkan get date ya, di situ ada D, ada M, ada Y. D itu untuk day, M itu untuk month, Y itu untuk tahun, L itu untuk L kecil ya, L kecil itu untuk menyatakan hari di dalam minggu. Itu hari keberapa gitu. Order karakter ini bisa menggunakan slash, bisa menggunakan titik, bisa menggunakan or, bisa menggunakan slash ya. Contoh di sini, nah ini. Kalau kita menentukan YMD sama dengan menggunakan titik, slash maupun minus ya, outputnya akan menjadi sesuai dengan formatnya ya tahun gitu ya, tahun, bulan, tanggal gitu ya. Tahun, bulan, tanggal. Sedangkan L adalah date kemudian L ini akan memunculkan nama hari ya. Nama hari saat ini. Oke. PHP tips automatic copyright year ya. Automatic copyright year ini biasanya di paling bawah ya. Paling bawah itu kita biasanya sesuai dengan kapan web itu dibuat. Di sana ada add copy. Add copy ini adalah sebuah HTML karakter. Kalau kita klik kita ketikkan n copy titik koma, ini nanti akan muncul di PHP di HTML-nya adalah huruf C di dalam lingkaran ya. Kemudian 2010 sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita bakal menuliskan echo date y. Maka ini akan terus update.
Ya, otomatis sekarang tahun berapa di situ akan muncul di sini. Jadi tidak perlu kita menuliskan mengganti terus setiap tahun diganti, setiap tahun diganti, nggak perlu seperti itu. Kemudian untuk waktu kita pakai HIS ya. H untuk H besar adalah horse ya, antara 0 sampai 00 sampai 23. Sedangkan H kecil itu hanya berformat 12 jam. Ini berkaitan dengan AM dan PM. Kemudian I itu untuk minutes. Kemudian untuk S adalah second. Ini A ini adalah outputnya untuk AM atau PM. Ya. Ini kalau kita pakai hanya H kecil. Kalau hanya H besar, tetap bisa digunakan A-nya A kecil atau A-nya A besar, tapi tidak ngefek karena dari jam kita sudah tahu itu malam atau siang. Oke, get time zone. Ya, ini yang seringkali bermasalah di beberapa server ya. Time zone. Kadang kita membuat sebuah aplikasi di sebuah server, kemudian time zone-nya kita tidak setting. Maka ketika terjadi kendala di server, entah kelemahan dari sisi baterai CMOS-nya sehingga jamnya tidak stabil, atau jamnya tidak sesuai dengan jam Indonesia, ya, maka aplikasi kita bisa jadi gagal terload ya, atau bahkan bisa muncul error. Ya, maka kita harus mendefinisikan di setiap halaman yang kita load itu bahwa kita mengikuti aturan waktu mana, waktu Jakarta, Indonesia, atau yang mana. Ya. Kalau Indonesia nanti bisa dilihat di sini ada Asia, Jakarta. Asia, Jakarta. Kalau ini Amerika, New York. Meskipun script di bawahnya sama, tapi kalau kita ganti default time zone-nya, maka hasilnya juga akan berbeda sesuai dengan waktu yang dituju. MK time ini untuk membuat waktu. Kalau tadi ada date, ini ada time. Ya, date time. Ini berdasarkan variabel yang diinputkan. Biasanya kita membuat data date ya, date sama time itu sesuai dengan data sebenarnya atau membandingkan dari data yang lain ya. Kalau ini kita punya data-data inputan sendiri, kemudian kita jadikan bentuk date seperti itu pakai MK time. Ini tidak harus dihafalkan ya, tapi kadang kalau kita di tengah jalan untuk menemui masalah ketika berproses dengan waktu atau tanggal, kita bisa searching ya. Termasuk di sini ada STR to time, karena kadang ketika waktu itu kita cetak dari inputan, outputnya bukan berupa waktu tapi berupa integer. Nah, itu yang harus kita kembalikan ke bentuk waktu semula untuk disimpan ke database. STR to time. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ada di PHP date reference. Oke, untuk form sudah, date time ya, include sama file handling. Oke, lanjut ke include file. Nah, kalau tadi di beberapa contoh dari teman-teman kita itu ada beberapa file, ada 3 file misalkan, itu satu dilempar ke file yang lain ya. Sebenarnya bisa sendiri, tetapi di dalam itu kita
Oke, include sebenarnya kita bisa masukkan, include itu bisa kita masukkan satu file ke dalam file lain dengan menggunakan script include. Ya. Bisa juga dengan menggunakan require. Require atau include. Nanti bedanya apa? Coba kita bahas ya. Nah, di sini. Kalau require ini akan memunculkan pesan kesalahan error ya. Ketika script yang kita inputkan atau kita tanamkan itu bermasalah. Ini akan muncul require. Dengan include adalah hanya akan menciptakan kesalahan error ya. Ketika script yang kita tempelkan itu tidak bisa di-load. Artinya kalau kita menggunakan require, segala kesalahan atau pesan error, misalkan di file yang kita tempel itu ada errornya, maka itu akan langsung ditampilkan. Nah, sedangkan untuk include itu akan berbeda. Nanti perbedaannya seperti apa silakan dicoba sendiri. Ada dua file yang kita inputkan, kemudian satunya menggunakan include, satunya menggunakan require ya. Ini contoh. Saya punya satu file di sini, filenya footer.php ya. Di sini secara script tidak ada kesalahan ya. Copy 2019 sampai 1999 sampai tahun sekarang. Kemudian kita kasih nama footer.php, kemudian kita include di dalam file lain. Ini file index, kemudian kita include footer. Nah, bedanya dengan ini kalau menggunakan div ya sama saja, nggak masalah. Kemudian contoh ketiga include var. Oke. Nah, ini contoh kalau kita ingin misalkan definisikan variabel di tempat lain, tapi kita taruh di file yang lain ya. Kita mendefinisikan variabel seperti ini, tetapi nanti kita tempelkan di file yang lain seperti ini. Kita include, kemudian kita cetak. Ini juga akan sama-sama berjalan. Intinya include sama require itu memisahkan script yang kita bikin agar lebih fokus, misalkan script A untuk apa, script B untuk apa ya. Satu file khusus untuk fungsi tertentu. Oke. Sampai dengan sini ada file handling ya, mungkin sampai file handling pembahasan kita. Ini yang mungkin akan kita bahas sampai di hari Kamis ya. Bagaimana kita membuat file handling.
Implementasinya seperti apa? Kalau dulu file handling ini sering kita gunakan untuk data polling, data pengunjung ya. Kita menggunakan file handling ini karena cukup ringan, tidak disimpan di database, tapi disimpan ke dalam file text atau file .dat gitu ya, yang bisa kita akses, kemudian kita bisa manipulasi datanya. Oke. File handling di sini adalah bagaimana kita memanipulasi file ya, baik itu membaca, membuat, kemudian mengupload maupun mengedit. File nanti ada yang disebut sebagai fungsi read file. Read file itu membaca sebuah file .txt. Ya, mungkin ada yang lebih suka seperti ini ketika membuat sebuah berita, maka beritanya itu disimpan ke dalam file teks ya. Tapi resikonya adalah size dari servernya akan terus bertambah. Ya, karena setiap kali nambah berita akan nambah file teks. Tapi saya rasa file teks besarnya juga tidak banyak ya. Kita bisa menggunakan Ajax, CSS, HTML, PHP, kemudian SQL. Ya. Ini contoh dari tulisan yang ada di sini di web dictionary. Ya, kemudian bagaimana cara kita memanggil isinya dengan menggunakan read file. Ketika kita read file, kemudian web dictionary.txt, maka hasilnya adalah menampilkan data-data yang kita tulis di dalam web dictionary.txt. Kemudian ada selain read file, ini juga nanti read file ini bisa kita gunakan untuk membaca maupun membuat jika dia belum ada dengan karakter-karakter berbeda. Oke. Open, read, sama close. Open file. Open file kita menggunakan fopen. Metode yang lebih tepat untuk membuka file kita adalah menggunakan fopen. Setelah itu kita baru read file ya. Kalau tadi langsung dibuka saja, langsung dibaca, sekarang harus dibuka dulu, di open, kemudian baru dibaca. Ya, kalau file yang sama kita bacanya adalah dengan fungsi fopen, nama, kemudian di sini ada R, itu mengindikasikan bahwa dia adalah read. Kalau tidak bisa dibaca, maka pesan kesalahannya yang muncul adalah tidak dapat dibuka. Setelah dipastikan dapat dibuka, baru kita baca isinya. Gitu. Fread adalah membaca isinya. Ini nama file yang dibaca. Kemudian file size ini membaca berapa besarnya file yang kita baca sekarang. Implementasinya seperti apa? Gunanya untuk apa ini? Kalau saya dulu memakai ini, Fread ini adalah untuk mengklasifikasi file. Ya. Jadi ada beberapa jurnal yang saya kelola, kemudian saya ingin mengklasifikasikan secara langsung. Jurnal yang masuk itu masuk ke jurnal ekonomikah, kemudian jurnal teknikkah, atau jurnal komputerkah ya. Tentunya dengan ada data pembanding dengan metode tertentu ya. Dengan menggunakan fopen ini saya membaca filenya. Kebetulan filenya adalah PDF, saya baca isinya. Kemudian saya uji satu persatu kata-katanya. Kemudian saya bandingkan dengan data kamus sehingga outputnya ketahuan lebih dekat ke kategori mana jurnal yang baru masuk ini. Kemudian ada fread ya, fclose ya, harus ditutup untuk menjamin keamanan filenya. Di situ ada beberapa mode. Yang pertama adalah R, itu untuk read only, W untuk read only, ya open, kemudian read menulis, kemudian A untuk open saja, untuk menulis saja. Ini hampir sama dengan yang W.
Ya, bedanya apa? Kalau yang W itu menghapus erase konten, ya, menghapus semua konten yang sebelumnya ada. Kalau A ini menambahkan, ya. Kemudian X ada R plus, kemudian ada W plus, ada A plus, ada X plus. Ini untuk membaca file size, ya. F-read. Kemudian F-close untuk menutup. PHP read single line ini untuk membaca satu baris saja dari web dictionary.txt. Nah, nanti kalau ada membaca seperti ini, maka yang dibaca adalah line pertama saja. Maka ada kalanya kita ketika menyimpan ke dalam file txt itu per baris, ya, bukan per kalimat, bukan lanjut kalimatnya, tetapi biasanya per baris karena membacanya juga per baris. Kemudian single karakter, nah ini menggunakan fgetc, ya. Ini juga akan membaca karakter, satu karakter aja. Karena kadang kita menyimpan di file txt tidak berupa kata, tetapi berupa kode. Ini untuk selanjutnya bisa dicoba untuk latihannya. Setelah itu baru nanti kita hari Kamis kita coba dengan beberapa kasus, ya. Ini masih ada create, write, kemudian file upload, ya, sampai ke session. Waktunya kayaknya sudah terlalu panjang. Kita sambung di hari Kamis untuk create, write, upload, ya. Sekaligus nanti ada uji coba skripnya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Pembahasan kita mengenai kelanjutan dari PHP. Kalau sudah sampai ke form, ya, insya Allah pertemuan ke depan kita sudah mulai fokus ke proyeknya teman-teman, implementasinya seperti apa, terutama terkait dengan data, ya. Saya setelah form itu nanti kita akan bermain dengan database, ya, biar lebih cepat masuk ke database. Operasi database-nya seperti apa, baru bisa fokus ke proyeknya masing-masing. Untuk hari ini saya rasa cukup. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, bisa melalui chat. Saya tunggu 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Saya rasa sudah nggak ada, ya. Nanti silakan di-view lagi penjelasan saya atau bisa langsung ke W3 School untuk materinya. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa konsultasi via WhatsApp, juga bisa melalui forum diskusi di Elina, nanti kalau ada saya sediakan. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.